Ketika memikirkan hal ini, mata Zhou Pang penuh dengan keganasan, dan di belakangnya sabit bulan purnama keluar untuk memotong cahaya pedang merah darah yang kejam. Namun, di hadapan pukulan dahsyat ini, Qin Yichen tidak hanya tidak mengelak, tetapi juga menatap tajam. Bermain sendiri, dia tidak takut pada Zhou Pang, tetapi setiap penundaan, Duan Mu Dongfeng akan menjadi lebih berbahaya. Kalau begitu, hanya bisa membuatmu mati tanpa mayat utuh. Sambil minum, ujung jari Qin Yichen berubah menjadi bayangan ilusi. Bayangan ilusi itu sangat ganas, tetapi memancarkan kemuliaan dan dominasi. Ada beberapa 10 zang, terjerat di kaki Qin Yichen, mengerang, dan berdering ke seluruh dunia. Mengaum. Ziyun, sekarang. Zhou Pang terlambat menanggapi, dan hanya ada mulut besar di depannya. Yang membuatnya takut adalah bahwa roh abadi ini, tanpa kekacauan, menghadapi diri 5 lapis, dan memilih burung layang-layang berdarah yang paling brutal. Apa yang membuat Zhou Pang putus asa adalah cahaya pedang yang dia potong, bahkan dalam Immortal Spirit fisiknya ini, tidak dapat memercikkan cahaya darah. Sampai akhirnya, dia melihat lahar ungu kemasan. Kakak Zhou. Zhou Pang. Tanda seru. Tanda seru. Pada saat yang sama, di atas langit berbintang, pembunuhan baru saja dimulai, dan Sekte Abadi mengiringkan gelombang kesedihan ke atas dan ke bawah. Sambil mengaum, saya belum menemukan bulan yang mengejutkan lawan, murid Sekte Abadi, yang masih berdiri diam, melihat naga banjir ungu kemasan berdiri di kaki Qin Yichen, dan menelan Zhou Pang hidup-hidup. Tidak hanya itu, sisik perut Ziyun bengkak, dan kecemerlangan muncul, yang membuat Ziyun merasa sedikit sakit dan mengaum sangat marah. Namun, apa yang membuat kulit kepala kesemutan di Sekte Abadi adalah pembengkakan perut naga banjir emas ungu, yang berkedip-kedip dengan cahaya ungu kemasan, dan akhirnya ditekan. Sekte Abadi dalam adegan ini, banyak orang ingin mati. Murid, yang memiliki hubungan yang sangat baik dengan Zhou Pang, tahu bahwa itu pasti harta karun yang diberikan oleh mantan guru untuk mempertahankan dirinya, dan pada saat terakhir, dia terinspirasi oleh dirinya sendiri. Namun, dia ditelan oleh monster ini. Tidak hanya itu, setelah menelan Zhou Pang, Ziyun memuntahkan sepasang sabit bulan purnama. Kemudian, perutnya meroket lagi, seperti pupil lentera dengan ganasnya. Ketika berukuran 8 kotak, ada hembusan lahar. Cahaya ungu kemasan bersinar. Cahaya itu sepertinya membakar segalanya, bercampur dengan suhu tinggi yang mengerikan yang mengubah ruang menjadi ketiadaan. Tersapu, mata telanjang dapat dilihat, formasi Sekte Abadi dikejutkan menjadi ruang hampa. Di daerah itu, masih ada beberapa orang yang bangkit dengan api ungu kemasan, berjuang, melolong serak, dan jatuh ke telinga 100 orang di Sekte Abadi, seperti lonceng kematian dari 9 api penyucian. Sarana Ziyun sangat ganas. Bahkan Li Yuntian terjebak di tempatnya, karena lawan yang akan dia hadapi sudah dalam suara berkabung dan berubah menjadi abu. Pada saat ini, langit berbintang Qin Yichen, keheningan mutlak. Semua orang terlihat seperti monster. Melihat orang itu sejenak, tidak, keduanya adalah monster. Li Yang tercengang dan tidak percaya semua yang ada di depannya. Jadi, itu adalah roh abadi dari saudara Qin? Tanda seru. Kapan kamu tumbuh menjadi dunia seperti itu? Puncak 5 lapis. Bagaimana ini mungkin? Saya tidak ingat itu hanya 5 layar ketika saya bersaing untuk menjadi pemimpin. Seberapa cepat surga ini menentang evolusi? Persis sama dengan saudara Qin. Awalnya, kecepatan kultivasi jahat Qin Yichen telah dianggap sebagai model dan mitos oleh murid-murid Sekte Abadi Yuan Surgawi yang tak terhitung jumlahnya. Siapapun yang memikirkannya, bukan hanya pemiliknya, tetapi roh abadi juga jahat. Ini benar-benar memiliki semangat abadi. Ketika saya melihat Ziyun lagi, Li Yuntian berdiri di samping dan bahkan merasa bahwa dia sangat kecil. Demikian pula, tidak seorang pun di tempat kejadian akan meragukannya. Jika mulut berdarah menelan dirinya sendiri, saya tidak perlu mengunyahnya. Sekte Abadi Yuan Surgawi ngeri. Mentalitas semua orang di Sekte Abadi bisa dibayangkan. Hanya dalam beberapa tarikan napas, Qin Yichen mengalihkan pohon uang dan kesemek lembut dari mata mereka, dan kembali ke pembunuh yang mengerikan. Perubahan ini, apalagi Immortal Sect, tidak dapat diterima. Bahkan setelah Zhou Pang meninggal, murid-murid yang tersisa bereaksi dan berteriak. Kabur. Raksasa. Pergi dan temukan kakak senior Yue. Oh lala, sebelumnya, ada murid Immortal Sekte Abadi dengan tiket kemenangan di tangan. Tetapi pada saat ini, mereka selalu melarikan diri ke belakang. Tidak berlari. Bahkan kakak senior Zhou ditelan, lalu dipukuli, hanya untuk menambahkan makanan ke naga banjir emas ungu itu. Namun, melihat Sekte Abadi, yang langsung dikalahkan, Li Yuntian belum sadar. Tetapi Qin Yichen dingin, bunuh. Itu masih merupakan kata yang membunuh. Bedanya kali ini jatuh ke telinga Sekte Abadi. Tapi itu tampak seperti tali penyelamat. Qin Yichen berdiri di atas kepala Ziyun. 1 orang per kepala. Mengejar 100 raja abadi yang ketakutan. Jalan Breathing Pass.
Kali ini, mari kita bicara tentang kematian dan cedera murid Immortal Sekte. Itu tidak bisa lagi dijelaskan dengan kuantitas, tetapi berubah menjadi abu. Dan untuk mencegah kehilangan Ziyun yang berlebihan, Qin Yichen berlutut di atas kepalanya. Dan sementara orang tidak memperhatikan, esensi darah merah kemasan telah mengalir ke Ziyun di dalam tubuh. Dan dengan dorongan esensi darah, Ziyun adalah rambut yang ganas. Cara ini untuk membunuh, bukan untuk bernafas, atau untuk mengatur nafasnya, dan tidak lupa untuk menelan murid Sekte Abadi. Dari waktu ke waktu mata Qin Yichen berceceran dengan cahaya darah. Tentu saja, ada potongan Immortal Grade yang dimuntahkan dari mulut Ziyun. Mereka ditangkap olehnya. Selain itu, Qin Yichen juga menemukan bahwa ini tidak lagi diperlukan. Sekarang, orang-orang dari Sekte Abadi telah memimpin jalan untuknya. Pada saat ini, Ni Yuntian dan yang lainnya kembali sadar. Sementara Li Yang mengejar, Li Yang bersemangat dan berteriak. Sementara Ni Yuntian terangkat, dia mengalami depresi yang dalam di hatinya. Dia menemukan bahwa dia tidak perlu mengambil tindakan apapun ketika dia berada di sebelah saudara Qin. Itu saja. Hanya karena dia tidak memiliki kesempatan untuk menembak sekarang, sepertinya itu sedikit menghalangi nafas Ziyun Slater dari semua sisi. Dengan pemikiran ini, Ni Yuntian tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa. Dan sekarang semua orang di dunia menganggap saudara Qin adalah beban bagi Sekte Abadi Yuan Surgawinya. Tanda seru. Tanda seru. Pada saat yang sama, langit di atas jurang 10.000 zang jurang. Disinilah dua sekte besar abadi bertarung paling sengit. Dan siluet Duan Mudung Feng tercantum dengan jelas. Tetapi lawannya bukanlah bulan utama dari Sekte Abadi. Dengan kata lain, untuk menghadapinya, Sekte Abadi Moonshine tidak membutuhkan tembakan utama sama sekali. Meski begitu, lawan Duan Mudung Feng bisa bersaing dengannya. Bahkan terlihat jelas pihak lain keberatan dan ingin mengambil kesempatan untuk menunda yang pertama itu saja. Duan Mudung Feng cemas, terutama mendengarkan teriakan akrab dari sekte yang sama dari waktu ke waktu, yang membuatnya tampak pucat. Tetapi di hadapan semua ini, tidak ada yang bisa dia lakukan.